Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, ada yang bilang katanya janda yang ditinggal meninggal itu terhormat, sementara janda cerai itu tidak terhormat. Ya. Terus gimana atuh sama janda yang cerai bisa sehina itu Ustadz? Saya harus jawab gimana ya? Ya itu mah tanggapan dan pemikiran yang salah. Sebenarnya janda cerai dan janda ditinggal wafat sama saja janda. Bener gak sih? Dia boleh nikah lagi. Hanya penyebabnya itu. Nah, orang suka bilang, oh janda cerai mah hina. Nah, sekarang kalau suaminya zolim, lalu si istri itu menggugat cerai, masa disebut hina? Bener gak sih? Jadi kadang-kadang masyarakat itu, ya oknum ya, netizen julid lah istilahnya, suka membuat karangan-karangan, suka membuat statement-statement yang sebenarnya statement itu menyakiti dan menzolimi. Seperti statement tadi, janda cerai mah hina, kalau janda wafat mulia gitu kan. Kalau janda karena ditinggal wafatku suami, mulia itu, dua benjempol lagi, mulia. Kalau janda cerai mah gini nih kan gitu. Nah itu kan kalimat yang salah. Mau janda karena ditinggal wafat, mau janda cerai, janda is janda gitu ya. Nah terus bercerai itu juga bukan sesuatu yang hina kalau itu solusi. Kenapa ada surat At-Tolak? Dan Anda perlu tahu bahwa Nabi pernah menceraikan salah satu istrinya. Baca dalam sejarah. Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, pernah menceraikan salah seorang istrinya. Di mana istrinya itu kalau bicara tajam, pahit. Itu oleh Nabi diceraikan. Coba cari dalam sejarah, sok. Gampang, cari aja. Googling aja. Ya, istri yang diceraikan Nabi, sok ada. Kenapa Nabi menceraikan istrinya? Berarti terjadi perceraian. Perceraian itu bukan hal hina. Perceraian itu solusi, makanya ada surat At-Tolak. Makanya ada hukum-hukum berkaitan dengan perceraian. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perceraian itu banyak. Berarti bercerai itu bukan hina kalau itu solusi gitu ya, karena memang Islam mengajarkan cerai itu untuk solusi. Bisa dibayangkan orang rumah tangga every day berantem, saling menghinakan, saling menistakan, saling menjelekan. Kira-kira itu rumah tangga apa? Neraka. Ya mendingan pisah supaya tidak terjadi saling menyakiti. Ya, begitu. Atau misalnya istri didolimi oleh suami, nggak dinafkahi, diperlakukan kasar, KDRT, dihinakan. Masa rumah tangga kayak gitu dipertahankan? Ya pisah lah, gitu. Jadi sebenarnya ini saya ingin meluruskan cara berpikir. Bahwa bercerai itu bukan hina. Bercerai itu solusi. Tidak mungkin ada ayat tentang perceraian. Tidak mungkin ya ada aturan-aturan perceraian kalau perceraian itu hina. Perceraian itu adalah solusi. Yang haram kalau gampang bercerai tanpa alasan yang jelas. Bahkan bila seorang istri minta cerai kepada suami min ghairi ba'sin, tanpa alasan. Jadi cerai itu harus ada alasan. Maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Kalau tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan, itu solusi gitu loh. Ya, itu solusi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda jangan terjebak dengan statement yang sesat dan menyesatkan. Kalimat yang Anda tadi dengar itu tidak perlu dihiraukan.
Iya, ada saat dalam hidup ini kita nggak usah dengar omongan orang. Kalau jelas omongan itu toksik, kalau jelas omongan itu racun, kalau jelas omongan itu nggak benar gitu. Ngapain juga kita dengar omongan seperti itu, ya? Dan kita jangan suka bikin statement-statement yang sebenarnya bersifat menistakan gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab.